Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya, masih di topik pembelajaran daring atau pembelajaran online. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan materi untuk mata pelajaran kimia kelas 10 SMK, yaitu untuk bab materi dan perubahannya. Jangan lupa subscribe dan like di channel Waki Atin ya. Pada hari ini Ibu akan memaparkan mengenai bab materi dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi wujud materi. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan wujud dari suatu materi. Selanjutnya, siswa juga dapat menganalisis perubahan materi secara fisika ataupun perubahan materi secara kimia. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya adalah agar siswa mampu mengklasifikasi unsur, senyawa, serta campuran. Materi ya, dalam pengertian ilmu kimia, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, memiliki volume, atau dalam kata lain, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Seperti halnya gelas ini dalam botol, atau mungkin udara dalam sebuah balon. Ya. Jadi, definisi untuk perubahan materi ya dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa menemui berbagai macam perubahan, baik yang disengaja maupun perubahan secara alami ya. Perubahan materi dapat terjadi karena pemanasan ya anak-anak, kemudian dicampur dengan zat lain atau karena sebab lainnya. Jadi perubahan materi itu digolongkan menjadi dua golongan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Ciri-ciri dari perubahan fisika diantaranya adalah yang pertama, perubahan itu bersifat sementara. Kemudian, tidak dihasilkan zat baru atau partikel penyusunnya sama seperti sebelumnya. Kemudian yang berubah hanya wujudnya saja dan ukuran zatnya saja. Jadi misalnya gas menjadi air atau sebaliknya air menjadi padat atau sebaliknya, contohnya misalnya air kita bekukan menjadi es. Kemudian es jika kita letakkan di udara terbuka itu akan menjadi air kembali. Inilah contoh dari perubahan fisika dan ciri-cirinya. Kemudian selanjutnya contoh perubahan fisik yang lain ya, yaitu air menguap, kemudian es mencair ya, kemudian uap air mengembun, lilin meleleh, kemudian bongkahan belerang menjadi serbuk belerang ya, kemudian bisa juga beras menjadi tepung ya anak-anak ya, kemudian kawat nikrom terbakar ya, kemudian jika kita melarutkan gula atau melarutkan garam dalam air, kemudian proses penyaringan, kemudian proses kristalisasi serta sedimentasi, itu merupakan contoh-contoh perubahan fisika ya. Kemudian adapun perubahan kimia, itu ciri-cirinya perubahan kimia ini bersifat permanen ya, jadi tidak dapat dirubah lagi menjadi produk sebelumnya ya. Kemudian sudah terjadi perubahan zat. Biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati dengan adanya gelembung gas, kemudian adanya endapan, kemudian adanya perubahan warna serta perubahan suhu dan menghasilkan zat baru. Itu ciri-ciri perubahan kimia. Adapun contoh dari perubahan kimia, misalnya nasi menjadi basi, kemudian natrium yang dilarutkan dalam air ya, biasanya di situ ada letupan ya. Kemudian pembuatan tape, dari singkong menjadi tape ya anak-anak ya, karena dikasih ragi ya. Kemudian kertas dibakar ya. Kemudian gas hidrogen yang dibakar juga, atau mungkin bensin yang dibakar untuk kendaraan bermotor kita ya. Kemudian logam atau mungkin besi yang berkarat ya.
Kemudian pita logam magnesium yang terbakar ya, itu merupakan contoh dari beberapa perubahan kimia ya. Kemudian bom yang diledakkan itu juga merupakan salah satu contoh perubahan kimia ya anak-anak ya. Adapun reaksi kimia yang menghasilkan gelembung gas dan perubahan suhu diantaranya kertas yang dibakar, kemudian kompor yang menyala, kemudian karbit yang disiram dengan air atau sampah yang membusuk. Itu bisa menghasilkan perubahan suhu dan gelembung gas. Di sini ada beberapa contoh reaksi logam natrium ya dalam bentuk solid. Solid ini padat ya anak-anak ya, ini fasenya atau wujudnya padat ya. Kemudian air yang berwujud cair itu direaksikan menghasilkan gas hidrogen dan panas ya, sifatnya ini panas, menghasilkan natrium hidroksida dan hidrogen. Kemudian ada contoh lain reaksi yang menghasilkan endapan serta gelembung gas, yaitu contohnya reaksi logam magnesium dalam bentuk padat kita reaksikan dengan asam karbonat ya, kemudian menghasilkan magnesium karbonat ya. Ini di sini reaksi ini dapat menghasilkan gelembung gas. Kemudian reaksi kimia yang disertai perubahan warna ada anak-anak ya. Contohnya buah yang menjadi masak ya. Kemudian awalnya muda lalu jadi masak, itu termasuk perubahan kimia yang disertai dengan perubahan warna. Kemudian besi berkarat ya. Roti yang kita masak menjadi gosong itu termasuk reaksi kimia yang disertai dengan perubahan warna. Untuk di laboratorium biasanya reaksi kimia yang disertai dengan perubahan warna itu jika kita mereaksikan antara larutan tembaga sulfat ya, kita reaksikan dengan amonia ya, maka akan dihasilkan larutan ini ya, larutan biru tua ya, larutan biru tua tembaga amonia sulfat di sini ya, berubah warnanya menjadi warna biru. Kemudian adapun perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm ya. Kalau reaksi eksoterm itu merupakan reaksi yang membebaskan panas atau melepaskan panas ya anak-anak. Contohnya pembakaran kertas. Kalau kita membakar kertas itu sudah pasti di sekitarnya itu akan terasa panas. Kemudian contohnya reaksi endoterm atau endoterm ya. Itu merupakan reaksi yang menyerap panas ya atau menyerap energi, contohnya dalam hal ini reaksi fotosintesis ya. Fotosintesis di sini kan sudah pasti membutuhkan sinar matahari dalam proses pelaksanaan fotosintesis tersebut ya. Kemudian di sini Ibu akan mengklasifikasikan materi atau zat ya. Jadi materi atau zat secara umum itu dibedakan menjadi dua. Ada zat tunggal sama campuran ya anak-anak ya. Zat tunggal itu dibagi dua lagi menjadi unsur dan senyawa. Untuk unsur itu dibagi kembali menjadi logam dan non-logam, sedangkan senyawa dibagi lagi menjadi senyawa organik dan senyawa anorganik ya. Kemudian campuran itu dibedakan menjadi dua lagi anak-anak, yaitu homogen dan heterogen. Inilah klasifikasi umum materi atau penggolongan zat atau materi. Nah, sekarang Ibu jelaskan apa itu unsur. Jadi unsur itu adalah zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Biasanya unsur ini bisa dituliskan dalam bentuk lambang unsur ya. Berdasarkan aturan Berzelius, penulisan lambang unsur itu mempunyai aturan sebagai berikut. Jadi contohnya aturannya ya, lambang unsur yang terdiri dari satu huruf itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Contohnya karbon di sini ya, disimbolkan dengan C besar. Oksigen disimbolkan dengan O besar, sulfur disimbolkan dengan S besar. Kemudian unsur yang terdiri dari dua huruf ya, itu memakai huruf besar untuk huruf pertama dan huruf kecil untuk huruf kedua. Itu aturan penulisannya ya anak-anak. Contohnya aluminium ya, jadi simbolnya kan Al, jadi huruf pertama itu huruf kapital, huruf selanjutnya huruf kecil. Kemudian perak
itu simbolnya Ag, huruf pertama besar, keduanya kecil. Kemudian besi itu simbolnya Fe, huruf pertama F, kemudian huruf yang kedua adalah huruf kecil. Begitu aturan penulisan unsur. Selanjutnya, apa itu senyawa? Jadi, senyawa itu zat yang terbentuk dari unsur-unsur, dua atau lebih unsur ya, melalui reaksi kimia. Sifat senyawa itu sangat berbeda anak-anak ya dengan sifat unsur penyusunnya. Misalnya, air nih ya. Air itu terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen ya. Jadi oksigen dan hidrogen ini wujudnya gas, tapi terbentuk air. Air itu bisa berwujud cair, kemudian bisa berwujud gas juga, bisa berwujud padat ya. Kemudian garam dapur atau NaCl ya ini ya, itu terbentuk dari unsur natrium ya anak-anak ya, yang simbolnya Na, dan unsur klor yang simbolnya adalah Cl. Untuk mengetahui simbol-simbol dalam unsur, kalian bisa memiliki susunan berkala atau sistem periodik ya. Selanjutnya, campuran. Campuran adalah materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat zat asalnya. Campuran dapat tersusun dari beberapa unsur ya, ataupun senyawa ya. Komponen penyusun suatu campuran tersebut dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisika zat penyusunnya. Campuran ini dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen ya anak-anak. Campuran homogen itu adalah campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fase ya. Contohnya campuran udara ya. Udara di sekitar kita ini terdiri dari beberapa molekul unsur ya anak-anak ya. Di situ ada hidrogen, kemudian ada molekul karbon dioksida, ada nitrogen, ada oksigen ya. Kemudian contoh campuran homogen yang lain larutan garam ya. Jadi garam kalau kita larutkan dalam air itu bisa larut ya anak-anak ya, itu termasuk campuran homogen. Ada larutan gula, sirup ya, itu termasuk campuran homogen. Jadi campuran homogen ini biasa disebut dengan larutan ya. Jadi dalam campuran homogen itu ada zat terlarut misalnya di sini larutan gula ya. Zat terlarutnya itu namanya solut dan pelarutnya itu namanya solvent ya. Kemudian larutan atau campuran homogen ini adalah campuran yang tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, yang terdiri dari dua zat atau lebih. Contohnya contoh dari campuran homogen ini ya, itu ada larutan gula atau sirup ya. Di sini pelarutnya air dan zat terlarutnya gula. Atau mungkin kalau sirup, zat terlarutnya selain gula itu adalah pewarna ya anak-anak ya. Itu adalah pengertian dari larutan atau campuran homogen. Nah, seperti ini. Ini adalah larutan gula. Ini termasuk contoh dari campuran homogen. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui kadar zat dalam campuran, itu biasanya dinyatakan dalam satuan persen berat atau ppm. ppm di sini adalah part per million atau 1 per sejuta ya anak-anak ya. Ibu contohkan yang paling sederhana, alkohol yang dijual di pasaran yaitu alkohol yang berkadar 70% misalnya. Ini artinya dalam 100 ml itu terdapat 70 ml alkohol dan sisanya adalah air. Atau mungkin alkohol 90%, itu artinya 90% alkohol, 10%-nya itu air ya. Jadi paham kan untuk kadar zat dalam campuran. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan apa itu campuran heterogen ya anak-anak ya. Jadi campuran heterogen adalah campuran yang tidak serba sama, membentuk dua fase atau lebih ya, dan terdapat batas yang jelas di antara fase-fase tersebut. Contohnya campuran minyak dan air, di sini kelihatan ya pemisahnya ya, fasenya antara minyak dan air ya nah ya. Kemudian ada campuran pasir dengan kapur. Kelihatan kalau pasir itu warnanya hitam, kemudian kapur warnanya putih. Jadi terlihat batas-batas dari beberapa fase tersebut.
Nah, di sini ada perbedaan campuran dan senyawa juga ya. Jadi campuran itu terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa itu terbentuk melalui reaksi kimia. Kemudian campuran itu perbandingannya sembarang. Kalau senyawa itu perbandingan komponennya tetap ya anak-anak ya. Kemudian campuran itu komponen penyusunnya memiliki sifat masing-masing, sedangkan komponen senyawa kehilangan sifatnya yang semula. Kemudian ini di campuran itu bisa dipisahkan dengan cara fisika, sedangkan senyawa itu dipisahkan dari penyusunnya dengan reaksi kimia. Nah, di sini ada perubahan fase atau wujud zat ya anak-anak ya, kalian sudah pernah pelajari di SMP dulu. Jadi di sini ada wujud zat yang menerima atau membutuhkan kalor ya, ada fase wujud zat yang melepaskan kalor. Untuk fase zat yang menerima atau membutuhkan kalor, contohnya itu adalah penguapan ya, menguap itu butuh kalor. Mencair juga butuh kalor, menyublim juga butuh kalor. Kemudian sebaliknya, yang melepaskan kalor atau panas itu contohnya membeku. Membeku itu melepaskan kalor anak-anak, kemudian mengembun ya. Kemudian mengkristal itu juga melepaskan kalor. Nah, di sini contoh mencair atau melebur ya. Perubahan wujud zat padat menjadi zat cair seperti ini ya. Kemudian ini contohnya, jadi perubahan dari wujud zat padat menjadi zat cair ya. Melebur, kemudian membeku. Melebur ini membutuhkan panas. Kalau membeku ini melepas kalor ya anak-anak ya. Kemudian ada mengembun ya. Mengembun itu perubahan wujud gas menjadi cair. Ini contohnya ya, peristiwa pengembunan pada pagi hari ya. Kemudian menguap itu perubahan wujud cair menjadi gas ya anak-anak ya. Nah, kemudian menyublim. Contohnya seperti ini ya. Jadi menyublim itu dari kristal menjadi gas ya. Mungkin contohnya padatan belerang yang bisa menjadi gas belerang ya, yang biasa kita temukan di gunung-gunung berapi ya. Kemudian contohnya mengkristal di sini perubahan wujud gas menjadi padat. Kita bisa lihat kalau ada kapur barus ya di lemari kalian, saat dia berwujud padat ya, dia kemudian berubah menjadi gas yang akhirnya lama-kelamaan mengkristal kecil-kecil ya anak-anak ya. Misalnya kalau ada tempatnya dia kelihatan lagi kalau setelah menjadi gas dia mengkristal kembali. Baiklah, itu saja penjelasan dari Ibu untuk pertemuan hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kuis hari ini ya. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Berikanlah beberapa contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi siswa yang aktif dan merespon dengan baik, Ibu tentunya akan berikan tambahan poin. Silahkan kalian jawab kuis ini pada kolom komentar di YouTube channel Ibu. Kemudian, Ibu akan mengulang kembali tugas praktek yang sudah Ibu berikan minggu lalu, yaitu praktek kalian melakukan eksperimen atau unjuk kerja ya. Jadi materi yang sudah Ibu paparkan ya minggu lalu berkaitan dengan materi dan perubahannya, silahkan kalian buat video tentang eksperimen atau melakukan praktek di rumah untuk menguji perubahan materi, baik perubahan materi secara kimia ataupun perubahan materi secara fisika. Jadi video kalian buat bisa berdurasi kurang lebih dari 5 menit. Untuk video ini, akhir pengumpulan Ibu tunggu minggu depan ya, hari Selasa 14 September. Selamat mengerjakan. Baiklah, ada istilah pepatah yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Sekian dari Ibu, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.